gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora, Surabaya. Selamat sore sahabat Sonora, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau hari ini setiap hari Jumat ya, selalu ada yang namanya Community Corner. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan sebuah komunitas yang ada di Surabaya, ataupun mungkin bisa juga merambah ke luar Surabaya, yang pasti di Indonesia. Dan kali ini saya akan ngobrol atau akan berbincang-bincang dengan gerakan Stop Food Waste dan kesetaraan akses pangan, yaitu komunitas Garda Pangan. Itu ya. Dan inilah narasumber kami yang sudah bergabung sore hari ini. Halo, selamat sore Mas Kevin. Saya buka dulu. Halo, selamat sore Mas Kevin. Halo, selamat sore. Iya, apa kabar Mas Kevin? Alhamdulillah sangat baik. Oke, Mas Kevin Gani ini volunteer koordinator dari Garda Pangan ya Mas Kevin ya? Yap, betul sekali. Baik. Lalu yang kedua narasumber kami, itu dia sudah muncul. Iya, apa kabar? Selamat sore Ibu Titis Tata. Halo. Iya, selamat sore Mbak. Apa kabar? Semoga sehat selalu semua juga, sahabat Sonora juga. Amin. Mas Kevin juga tentu saja. Oke. Ibu Titis Tata ini kandidat Dr. Titis Tata MM CTNLP CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psikoanalisis. Baik, ini saya mau langsung nanyanya ke Bu Titis aja langsung nih, yang ngajak Mas Gani untuk ngobrol di Community Corner kita sore hari ini. Kenapa Ibu ngajak dari teman-teman dari Garda Pangan ini, atau ngajak Mas Kevin ke Community Corner? Monggo. Ya, selamat sore sahabat Sonora. Community Corner tentu saja sebuah program yang menginspirasi masyarakat Surabaya dan Indonesia pada umumnya. Dan saat ini kita butuh ya tergabung ke komunitas-komunitas yang mempunyai visi, kemudian kegiatan yang positif gitu. Nah, salah satunya kalau melihat ke dunia saat ini, kita lihat ya beberapa saat ini ada sedikit perang. Gitu ya, berkecamuk di negara bagian yang lain gitu, dimana ketika itu terjadi, walaupun tidak ikut di dalam pertikaian itu, otomatis pangan atau semua sumber daya yang ada di dalam negara itu terganggu. Apalagi kalau outcome-nya berasal dari luar, seperti Indonesia misalnya, salah satunya terbiasa mungkin impor beras dari Thailand gitu, atau misalnya negara lain yang juga selalu tergantung dengan pasokan yang dikirim dari Indonesia misalnya ya. Jadi itulah kenapa komunitas yang saat ini kita pilih itu untuk menyadarkan kita betapa pentingnya sebuah negara atau dalam lingkup yang lebih kecil sebuah keluarga bisa menghemat ya, atau mempunyai pola pikir selalu memanfaatkan pangan dengan sebaik mungkin. Nanti kita ada tips-tipsnya. Jadi bagaimana kita tidak tergantung dari pasokan luar, bagaimana kita memanfaatkan sebanyak mungkin apa yang menjadi sumber daya kita. Jadi sangat penting untuk kita ketahui bersama hari ini, Mbak. Betul sekali Ibu, apalagi sekarang harga-harga pangan sudah melonjak ya Bu ya. Nah itu ya, kalau dulu buka lemari besi isinya emas batangan, kalau sekarang minyak ya Mbak. Itu dia betapa pentingnya ya. Mungkin kalau di negara-negara Eropa sekarang yang sangat dibutuhkan adalah minyak minyak bumi gitu ya. Bumi. Itu. Jadi kita sangat penting oleh sumber daya ini. Oke, baik. Nah, saya mau bergeser nih ke Mas Kevin Gani. Mungkin Mas Kevin bisa menceritakan sedikit Mas mengenai Garda Pangan ini apa Mas? Komunitas apa Mas? Bergerak ya, kita tahu lah pasti tentang makanan ya, cuma lebih detailnya bagaimana? Monggo. Oke, terima kasih ya Mbak. Sebelumnya salam kenal, saya Kevin Gani. Saya di Garda Pangan itu bertugas sebagai koordinator relawan. Jadi Garda Pangan itu adalah social enterprise yang concernnya
di isu sampah makanan dan kesetaraan pangan. Oke. Nah, ketika kita ngebantu untuk mengurangi sampah makanan itu, ternyata ada potensi besar nih Mbak, makanan-makanan berlebih itu bisa kita distribusikan ke masyarakat prasejahtera khususnya di kota Surabaya. Jadi sesuai dengan tagline-nya Garda Pangan, why bin it if you can feed people in it. Jadi intinya, kenapa sih makanan-makanan itu harus kita buang kalau misalnya orang lain itu masih membutuhkan. Jadi seperti itu Mbak kurang lebihnya. Oke, baik. Lalu untuk komunitas ini sendiri didirikan kapan, Mas Kevin? Oke, jadi Garda Pangan itu berdirinya sejak 2017, tepatnya itu di bulan Juni. Jadi founder kita itu ada 3. Yang pertama itu Eva Bahtiar, yang kedua Dedi Trunoyodo, yang ketiga Indah Auditya. Jadi mereka bertiga itu punya concern yang sama untuk menuntaskan isu sampah makanan gitu Mbak. Jadi sebenarnya nggak banyak yang tahu ya Mbak, sebenarnya Indonesia ini negara pembuang sampah makanan terbesar kedua loh di dunia. Iya, yang pertama itu Arab Saudi Mbak. Jadi rata-rata orang Indonesia itu ngebuang sampah makanan itu sekitar 300 kilo per tahun. Ya ampun. Itu sangat luar biasa sekali ya. Itu bisa dibagi-bagi ya Mas ya, 300 kilo itu ya. Iya betul banget Mbak. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dampaknya Mbak, itu pasti sangat banyak ya dampak negatifnya. Yang pertama kalau misalnya kita lihat dari segi ekonomi, berarti ketika kita membuang sampah makanan, berarti kita ngebuang banyaknya resources yang sebenarnya nggak terkonsumsi gitu Mbak. Terus kalau dari sektor lingkungannya, apalagi lingkungan nih sebenarnya. Jadi ketika sampah makanan itu tertumpuk di TPA, itu dia mengeluarkan gas yang namanya metana. Jadi gas metana itu 23 kali lebih bahaya dari gas karbon dioksida. Jadi serem kan Mbak. Jadi kalau misalnya kita flashback dikit, tahun 2005 itu ada tragedi meledaknya TPA Louis Gajah di Jawa Barat. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingat, jadi itu TPA-nya itu meledak, terus ngebanjirin rumah-rumah warga, bahkan sampai ada korban jiwa gitu loh Mbak. Jadi itu serem ya. Jadi hanya gara-gara sampah ini ya? Iya betul. Kalau misalnya yang selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi sosial, nah ini sebenarnya yang paling ironi ya Mbak ya. Jadi kenapa sih makanan-makanan itu terbuang, tapi di sisi lain masih ada 19,4 juta orang Indonesia itu masih kelaparan gitu. Jadi bahkan Indonesia itu urutan nomor 3 indeks tingkat kelaparan di Asia Tenggara. Iya betul. Jadi faktor-faktor seperti itu yang awalnya founder kami ngebentuk Food Bank Garda Pangan. Oke, itu jadi alasan utamanya mengenai pembuatan komunitas Garda Pangan ini ya. Oke. Nah, ya betul Mbak. Untuk anggotanya nih, kurang lebih sudah berapa orang nih untuk komunitas Garda Pangan? Apalagi dari tahun 2017 kan? Iya, dari 2017. Ya. Anggotanya ada berapa Jadi, Mas? Relawan kita itu kita sebut Food Heroes ya Mbak ya. Jadi kita punya ada dua jenis relawan. Yang pertama itu relawan inti. Jadi relawan inti itu teman-teman yang istilahnya punya komitmen lebih lah Mbak, untuk sama-sama ngebangun Garda Pangan. Kalau untuk backgroundnya itu 50-50 ya Mbak ya, ada yang bekerja, ada yang mahasiswa dan ada juga yang profesional, dan jumlahnya ini sekitar 30 orang lah. Itu yang Terus inti. yang kedua, ya itu yang inti. Itu yang inti, oke. Internal. Jadi untuk yang kedua itu relawan publik Mbak. Jadi teman-teman relawan publik ya masyarakat luas. Jadi siapapun bisa ikut kegiatannya Garda Pangan. Kalau misalnya kita berapa orangnya, kalau misalnya dari 2017 bisa lebih dari 1000 sih Mbak. Kira-kiranya seperti itu. Oke, baik. Nah, proyek-proyek apa saja sudah dilakukan selama ini dari tahun 2017 sampai 2002 ini, Mas Kevin? Ya Mbak, jadi proyek-proyek yang kita lakukan, kita itu ada yang namanya food rescue ya. Jadi food rescue itu menyelamatkan makanan agar tidak jadi terbuang.
Oke. Nah, kami ini menjemput dari mitra-mitra garda pangan, jadi kayak resto, terus bakery, buah, dan lain-lain. Jadi mereka ini sebenarnya punya makanan, terus mereka punya concern-concern lain dan menjaga standar kualitas ya Mbak ya. Jadi makanan-makanan itu biasanya dibuang. Oke. Nah, ya jadi makanan yang seperti itu yang biasanya garda pangan jemput, terus melalui proses sortir, lalu kita distribusikan ke masyarakat prasejahtera di Kota Surabaya. Oke. Seperti itu Mbak. Di daerah mana saja Mas yang dibidik nih untuk yang prasejahtera itu tadi? Jadi prasejahtera itu kita itu sebelum kita distribusikan kita itu ada yang namanya asesmen ya Mbak. Jadi survei dulu lah. Ya. Mendalam di mana titik-titiknya. Jadi di seluruh Surabaya ini ada sekitar 154 titik Mbak. Wow, banyak ya ternyata ya. Masih banyak Iya. banget di Surabaya Oke. yang prasejahtera Mbak. Aha. Itu di daerah mana Mas? Pinggiran kah atau di perkotaannya juga Jadi ada? ada di Surabaya selatan di daerah Kenjeran, terus di tengah kota ada, terus bahkan di Surabaya Barat itu ada loh Mbak. Di Surabaya Barat juga ada daerah Sonono Iya, di ada. sini. Iya, sono-sono yang Crazy Rich Surabaya. Jadi itu ada tempat pemukiman kalau bisa dibilang kumuh ya, dilingkari sama komplek-komplek yang bagus gitu Mbak. Oke. Jadi bahkan sebelahnya itu ada lapangan golf yang bagus, terus di sampingnya Ada ada rumah kumuh. Iya betul banget Mbak. Pemandangan yang sangat indah dong ya, sangat kontras sekali. Wah, kalau misalnya sangat kontras sekali sih Mbak. Jadi kalau misalnya kita bilang itu makanan berlebih, jadi emang karena makanannya itu sebenarnya masih sangat layak. Masih Mbak, layak untuk sebenarnya ya, iya. dimakan. Betul. Cuma kan karena sudah tidak bisa diperjualkan, jadi otomatis kan harus dibuang begitu ya oleh pihak restoran Iya maupun betul. pihak hotel Karena kan, gitu ya. Betul Mbak. Jadi Jadi kan emang mereka kan punya peraturan sendiri Ya, ya untuk ya. tidak agar mungkin takut dijual lagi Ya. atau disalahgunakan seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah, ini otomatis dilakukan setiap hari, Mas, untuk yang seperti Ya. ini, continue setiap hari. Setiap hari Mbak. Jadi kita juga jalannya setiap hari. Kita biasa jemput ke mitra-mitra yang garda pangan yang sudah bekerja sama. Dan kita juga biasanya jemput food rescue di acara-acara event-event besar Mbak. Oke. Jadi kayak pernikahan, ulang tahun, terus rapat atau festival, pokoknya ada potensi makanan berlebih. Lebih. Oke. Ya, jadi biasanya itu pasca event itu ada makanan-makanan berlebih tuh Mbak. Misal kita ambil contoh pernikahan ya. Jadi pernikahan itu biasanya misal yang diundang 1.000 orang nih Iya. Mbak. Otomatis yang bikin acara itu kan nggak mungkin dong. Bikin cuma 1.000 ya. Pesan makanan itu cuma 1.000, Iya. bahkan 2-3 kali Iya. lipatnya Mbak. Nah, itu biasanya setelah selesai acara itu masih banyak tuh makanan-makanan yang berlebih. Bahkan ada makanan yang belum sempat tuh Mbak terdisplay di depan prasmanannya itu masih ada di dapur, masih utuh. Nah, itu sih Mbak. Jadi kita juga pernah rekor menyelamatkan sekitar 500 porsi Mbak. Wes. Setelah acara. Sangar-sangar Itu 500 bahkan bisa porsi. bikin acara wedding baru ya. Iya. Bikin event sendiri ya Mas ya. Iya betul. Makanannya gratis. Jadi, betul Mbak. Terus kita juga ada yang kita sebut cleaning ya Mbak. Jadi cleaning ini sama-sama kayak food rescue konsepnya, tapi kita food rescue langsung di lahan pertanian. Oke. Kalau lahan Jadi- pertanian itu gimana maksudnya? Gimana nih? Ya, jadi biasanya kalau kita cleaning itu ada 2 kasus nih Mbak. Yang pertama biasanya itu petani meninggalkan hasil panennya itu di lahan karena bentuk sayur atau buahnya itu yang Jelek. tidak cantik secara Oke. visual. Oke. Jadi Iya, mungkin ada yang peyok sedikit, Iya, terus ada ada yang kekecilan, Ada. atau yang bentuk yang aneh tuh biasanya wortel tuh ya Mbak ya. Iya, Jadi tapi isi kandungan buahnya itu masih sama ya sama yang lain. Oke.
Jadi seperti itu yang biasanya kita gleaning. Karena petani itu nggak bakal ngambil, Mbak. Karena mereka anggap itu tidak ekonomis ya, Mbak. Karena tidak bakal bisa terjual di pasaran. Jadi body shaming juga ya untuk Wah, iya dong. Benar. Kan kita kalau misalnya mau beli buah kan otomatis cari lihat yang cantik kan, Mbak. Iya, benar. Iya. Tapi kalau misalnya ada penyok dikit aja, ada spot-spot hitam sedikit, udah kita geser lah. Kita cari yang bagus. Benar. Apalagi di supermarket ya, Mbak. Iya, benar. Nah, terus kalau kasus yang kedua, itu ketika panen raya, Mbak. Nah, ketika panen raya apalagi pandemi gini ya, itu harga itu pada anjlok, pada terjun bebas lah istilahnya. Jadi bahkan kemarin itu harga dari apel Malang itu yang biasanya 7.000 sampai 8.000 per kilo, anjlok di angka 2.000 per kilo. Terus kemarin sawi putih, Mbak, sawi putih itu harga normalnya sekitar 6.000 sampai 8.000 lah per kilonya. Itu anjloknya parah, jadi 500, Mbak, per kilo. Gila. Kemarin juga kayaknya ada buah naga juga ya, Mas ya? Iya, buah naga juga anjlok sama jeruk nipis, Mbak. Jadi ya petani ya gambling lah, Mbak ya. Jadi dilema juga, mau dipanen tapi harganya anjlok, karena kan petani juga harus ngebiayain transportasi, harus ngebiayain buruhnya. Terus kalau misalnya dipaksa panen ya malah nombok sih hitungannya mereka. Jadi akhirnya biasanya petani itu ngebiarin sampai busuk. Jadi seperti itu sih, Mbak. Nah, dari Garda Pangan sendiri otomatis kan kalau petani ini kan otomatis kan kalian harus terjun ke lapangan kan. Nah, ini caranya bagaimana supaya maksudnya melihat yang ini ada petani yang seperti ini, yang tadi yang kayak buang-buang seperti itu tadi. Apakah juga dipantau berapa bulan atau gimana? Ya, jadi otomatis kan kita juga sudah punya kontak ya sama petani ya. Mungkin biasanya petaninya itu bisa kabarin, Mbak, ini lagi anjlok banget nih, Mbak, atau kayak gimana, menghubungin Mbak Eva sih biasanya. Terus kalau misalnya teman-teman juga ngelihat ada di berita tuh, misalnya ada petani anjlok, biasanya kan ada tuh di berita petani ngebuang-buang hasil panennya tuh, Mbak. Nah, itu juga biasanya sasaran utama nih. Mbak? Sasaran utama dari Garda Pangan otomatis. Jadi teman-teman Garda Pangan itu cari tahu itu di mana tuh tempatnya, terus langsung kita survei gitu sih, Mbak. Baik ya. Baik, seru ya ini sampai 500 porsi tadi. Seru. Aduh, ternyata ya orang Surabaya atau orang Indonesia suka buang-buang makanan, padahal yang kelaparan masih banyak ya, Mas ya. Oke. Baik, Mas Kevin, nanti kita akan ngobrol lagi lebih jauh lagi mengenai hal ini. Dan untuk Anda, sahabat Sonora yang mau bergabung, pengen bertanya-tanya juga, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 304 9800 atau juga bisa bergabung melalui Instagram, ada di DM Instagram Sonora Surabaya. Dan acara ini kami siarkan secara langsung melalui YouTube. Anda bisa mengklik atau melihatnya di YouTube di Sonora Surabaya. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Yang kalau ntar kita nikah, pengennya rumah kita isinya apa ya? Aku pengennya yang lengkap, yang ada newsnya, update agenda sama keseruan event, dengerin lagu sama celoteh penyiarnya kayak sonorasurabaya.com itu, yang. Tinggal klik aja sonorasurabaya.com. Semua ada. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM, yes, Traffic and Music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Asik Asia Musik.
Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play, dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora, kini ada di genggaman Anda. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami dalam Community Corner dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan komunitas dari Garda Pangan. Masih ada Mas Kevin Gani, volunteer koordinator dari Garda Pangan, dan juga ada Ibu Titis Tata, kandidat Dr. Titis Tata, MMCTNNLP, CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psikoanalisis. Baik, tadi sudah ngobrol-ngobrol mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Garda Pangan ya, termasuk salah tadi menyelamatkan 500 porsi. Oke, nah Mas, ini pastinya dengan tahu seperti ini otomatis kan mungkin ada juga sahabat Sonora yang tergerak hatinya. Oh iya, aku juga pengen untuk ngebantu nih, maksudnya ingin bergabung jadi volunteer di Garda Pangan. Bagaimana caranya untuk menjadi mitra ataupun menjadi volunteer dari Garda Pangan, Mas Kevin? Oke, Mbak. Jadi kalau untuk relawan publik itu yang kita bilang tadi, jadi teman-teman itu bisa join di Garda Pangan setiap kegiatannya. Untuk daftarnya itu di websitenya gardapangan.org. Jadi di situ di subnya relawan, jadi teman-teman bisa pilih kapan yang tersedia slotnya pada tanggal berapa, disesuaikan dengan tanggal teman-teman free-nya kapan. Habis gitu ketika udah nanti isi data diri, nanti bakal ada tim internal Garda Pangan yang menghubungi teman-teman. Oke, Terus kalau misalnya untuk jadi mitra ya Mbak, itu mungkin bisa telepon atau hubungi kontak personnya Garda Pangan yang ada di Instagram. Jadi itu nanti bakal menghubungin, bakal ngejelasin kayak gimana sistemnya untuk menjadi mitra yang Garda Pangan gitu loh Mbak. Oke. Apakah ada spesifikasi khusus Mas untuk mitra ataupun juga donatur yang menjalin kerjasama dengan Garda Pangan? Ya, jadi sebenarnya yang kita bilang mitra itu sebenarnya pebisnis makanan yang biasanya rutin Mbak untuk mendonasikan makanan berlebihnya ke kita. Jadi sebelum jadi mitranya itu kan otomatis sebelumnya itu ada MOU dan kesepakatan yang disepakati bersama gitu loh Mbak. Jadi tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman lainnya pengen ikut juga nih ngebantu satu sama lain nih. Itu bisa drop donasi teman-teman ke kantornya Garda Pangan di Jalan Semolo Waru Indah 1 nomor J4, atau lihat di Google keywordnya Garda Pangan Office gitu Mbak. Itu sudah bisa langsung terlihat atau bisa langsung tahu alamatnya ya Mas ya? Ya betul. Mungkin kalau misalnya untuk rescue event itu pasca event tadi, teman-teman bisa menghubungin Garda Pangan dulu Mbak. Jadi misalnya lagi ada wedding, bisa kabarin dulu Mbak, Mas, kita ada acara wedding yang kemungkinan ada makanan berlebih nih. Jadi biar relawan kita itu siap-siap Mbak. Jadi karena kan mobilitas relawan itu juga terbatas ya Mbak ya. Jadi kita siap-siap dulu, walaupun nanti akhir acara nanti nggak ada makanan berlebihnya, itu nggak masalah. Nah, kita juga cukup happy ya Mbak dengar hal itu, karena berarti teman-teman sudah menghitung dan merencanakan event itu dengan baik. Oke. Berarti H-1 mungkin ya Mas ya? Bisa H-1 atau misalnya paginya pas sebelum acara atau pas acara, nanti biar kita siap-siap. Seperti itu. Baik. Nah, ini untuk yang mitra dari yang mau bekerja sama nih, bentuk donasi yang disertakan itu seperti apa? Makanan yang seperti apa Mas? Makanan yang tadi kan bisa dikatakan makanan sisa ya, tapi otomatis kan masih dalam bentuk baik kan? Iya betul.
kita menyebutnya bukan makanan sisa ya Mbak ya. Jadi makanan berlebih. Kalau sisa kan kayaknya udah dimakan gitu ya. Dimakan habis gitu ya itu sisa. Jadi ini makanan berlebih. Oke. Jadi untuk donasi ya Mbak. Jadi donasi yang kita terima itu macam-macam sih Mbak sebenarnya, nggak ada spesifikasi tertentu. Jadi mungkin makanan mentah, sayur atau makanan kaleng, bahkan ada yang donasi susu sama penyedap rasa juga ada loh. Ada juga. Ada juga. Itu jadi mungkin macam-macam kita terima. Itu mungkin pabrik-pabrik barangkali ya, kadang-kadang kan sudah mepet tanggal kadaluarsanya begitu ya. Itu kan daripada dibuang ya kan, otomatis bisa dikonsumsi, tapi kan belum kadaluarsa begitu kan maksudnya. Iya betul. Oke. Nah, apakah ini hanya sebatas makanan saja Mas untuk yang donasi ini? Ya, nggak cuma makanan kok Mbak. Jadi ya tadi ada susu, ada macam-macam sih Mbak. Enggak, maksudnya uang begitu misalnya? Enggak ya? Itu bisa bisa juga ke ininya Garda Pangan, di Instagramnya Garda Pangan juga tertera kok di situ. Oh begitu, jadi bisa langsung. Karena kan, ya betul Mbak. Jadi karena kalau misalnya kita distribusikan otomatis butuh operasional butuh operasional juga ya Mbak. Jadi untuk distribusinya juga butuh operasional. Oke. Lalu untuk ininya, untuk tadi kan otomatis kan kalian harus menjemput makanan-makanan ini kan? Apakah ada biaya yang dikenakan ke mitra? Ada biaya? Nggak ada Mbak. Oh nggak ada, gratis ya? Jadi nggak ada. Berarti? Iya Mbak? Berarti diambil saja begitu, maksudnya begitu ya? Tanpa biaya apapun begitu kan? Betul. Emang kan mitra kan yang sudah ada perjanjian MOU ya sebelumnya Mbak. Oke. Seperti itu. Ya. Apa agenda nih untuk waktu dekat ini dari Garda Pangan bisa diinformasikan ke sahabat Sonora? Jelang Ramadan mungkin nanti ada sesuatu yang mau dilakukan? Ada proyek besar mungkin? Sebenarnya nggak ada ya Mbak. Jadi kan kita kan emang setiap hari jalan ya Mbak ya. Jadi walaupun nanti Ramadan pun kita tetap jalan seperti pada hari-hari biasa. Seperti itu Mbak. Karena kita jalannya setiap hari. Jadi tetap aja seperti biasa begitu ya. Tetap melakukan seperti biasa. Tetap melakukan distribusi ke masyarakat. Oke. Nah ini kalau ada event besar misalnya ya, relawan yang publik itu kurang lebih sampai berapa Mas Kevin? Kalau yang internal tadi kan cuma 30 orang saja kan? Ya. Nah ini kalau misalnya ada event besar, ada proyek besar begitu kan? Nah ini kira-kira relawan yang publik kuotanya sampai berapa? Kurang lebih sampai berapa? Jadi tergantung ya Mbak. Jadi tergantung kita tergantung acara kita itu seperti apa ya. Jadi kalau misalnya gelinding itu relawan yang dari luar itu sekitar kadang 20 sampai 30 orang gitu Mbak. Tapi kalau misalnya relawan harian itu yang daftar di web itu kita batasi cuma 4 orang. Jadi kita juga nggak mau terlalu banyak juga Mbak. Oke. Oh ada yang relawan yang harian juga yang daftar di itu tadi? Iya benar, jadi kan ada teman-teman relawan juga yang pengen ikut kegiatan Garda Pangan yang food rescue itu. Food rescue itu kita jalani setiap hari Mbak. Jadi kita jemput makanan itu, terus kita ada proses sortirnya, baru kita distribusikan. Oke, oh itu setiap hari bisa berganti-ganti begitu ya untuk relawannya ya? Oke. Ya, tapi tetap didampingi dengan relawan internalnya juga sih Mbak. Oke, baik. Lalu untuk event besar yang pernah dilakukan apa Mas? Mungkin bisa cerita nih pengalamannya. Event besar, ya banyak sih Mbak. Yaitu salah satu yang gelinding itu juga salah satu dari event kita. Terus food rescue itu juga salah satu dari event kita juga Mbak. Jadi kita karena rutin itu. Jadi kita menganggap itu semua besar. Semua besar ya. Soalnya makanannya banyak yang harus diselamatkan begitu betul. Ya Mas ya. Oke. Nah ini untuk sekarang kita ngobrol orang yang ditarget nih, orang yang dituju yang akan dibagikan makanan tersebut. Nah ini kurang lebih berapa lama Mas untuk assessment-nya tadi yang disebutkan untuk melihat kalau
komunitas ini ataupun mungkin kumpulan ini harus dikasih bantuan begitu? Jadi kita biasanya di hari Sabtu ya Mbak, kita kumpul untuk asesmen ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya informasi tentang masyarakat prasejahtera di Surabaya, mungkin nih tempatnya ini kayak gini nih, bisa kali ini jadi salah satu poinnya apa Mas? Tipe orang. Poinnya apa? Seperti yang apa? Dibantu. Ya, seperti apa poinnya? Sorry, gimana? Poinnya seperti apa? Maksudnya spesifikasinya seperti apa nih orang yang harus dibantu atau yang disebut sebagai prasejahtera itu tadi? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kan sahabat Sonora punya bayangan. Ya. Oh iya, tetangga saya juga seperti itu Mas, misalnya begitu. Monggo. Ya, biasanya kan kita kan targetnya di kampung-kampung ya Mbak ya. Jadi mungkin kita bisa lihat dari kampungnya yang terlihat kumuh kayak gitu, terus emang yang padat. Ya kelihatan sih sebenarnya kayak gimana masyarakat prasejahtera sebenarnya. Sebenarnya banyak sih di Surabaya yang masih belum terjangkau juga. Jadi teman-teman kalau ada informasi seperti itu bisa hubungi Garda Pangan, nanti tim Garda Pangan bakal asesmen ke sana. Oke. Jadi asesmennya juga cukup detail ya Mbak. Kayak warganya berapa, terus mayoritas kerjanya apa, terus bahkan sampai kayak punya kulkas atau enggak, karena ini kan berhubungan sama donasi yang kita terima ya Mbak. Terus mayoritas orangnya itu ada lansia atau enggak, karena kalau misalnya ada lansia berarti kita nggak boleh ngasih donasi yang terlalu banyak gula misalnya. Terus kalau misalnya di sana mayoritasnya Muslim, berarti kita tidak boleh kasih makanan atau donasi yang non halal. Jadi seperti itu Mbak. Oke, baik. Ya, lalu kalau untuk ininya Mas, kan tadi kan disebutkan kalau ada lansia, lalu juga tadi ada orang-orangnya yang mungkin sudah kelihatannya bisa dibantu nih. Nah ini makanan ini apakah harus langsung dimakan? Ya mungkin karena ini makanan berlebih ya, otomatis kan harus langsung dimakan ya pada saat itu juga, maksudnya kan otomatis tidak mungkin besoknya ditunda kan, malah bau nanti ya Mas ya. Ya betul. Lalu apakah orang-orang itu akan diberi juga setiap hari oleh Garda Pangan? Maksudnya perkumpulan itu, maksudnya perkampungan itu? Atau mungkin ada perkampungan yang lain lagi? Misalnya hari Senin perkampungan A, hari Selasa perkampungan B begitu. Apakah seperti itu? Iya Mbak. Jadi ya yang tadi yang donasi itu pas ketika kita distribusinya otomatis kita informasikan juga ke warganya. Ini donasinya harus disegera dimakan ya. Terus ya makanya kenapa asesmen itu kita tanya ada kulkasnya apa enggak. Mungkin kalau misalnya biasanya kita terima roti atau cake gitu Mbak. Mungkin kalau misalnya nggak bisa dimakan hari ini dimasukin kulkas masih bisa besoknya. Tapi kalau nggak punya kulkas disarankan untuk cepat dimakan gitu ya Mbak. Jadi untuk distribusinya emang gantian gitu loh Mbak. Jadi nggak emang harus di situ aja, enggak. Jadi kita punya 154 titik tadi itu yang kita bagikan secara bergantian. Seperti itu Mbak. Jadi di rolling ya? Ya betul di rolling. Baik. Oke, nah silakan sahabat Sonora kalau Anda ingin bertanya, Anda bisa langsung menggunakan line WhatsApp kami di 0811 304 9800 atau juga bisa bergabung melalui line telepon juga bisa ya di 031 732 7102. DM di Instagram juga bisa Anda gunakan di Sonora Surabaya. Yang berikutnya saya ingin bertanya sama Ibu Titis Tata. Halo Ibu Titis. Halo Ibu. Bisa muncul? Suaranya mana Ibu Titis? Halo? Oke. Seru tadi Bu perbincangan saya sama Mas Kevin ini. Iya betul, saya menyimak. Tentang makanan yang berlebih-lebih ya. Nah ini Bu Titis sebagai seorang praktisi pendamping pengembangan talenta, trainer center dan juga psikoanalisis. Bagaimana Ibu menanggapi gerakan yang diinisiasi oleh Garda Pangan ini Ibu? Apa ada impact sosio-psikisnya Bu? Sangat bagus sekali Mbak, ada inisiator yang memulai gerakan ini. Apalagi tadi saya dengar Mas Kevin juga jemput bola dalam arti kalau sudah ada event dia udah langsung pasang tim. Nanti misalnya pun nggak ada waste pangan gitu, dia pun is okay gitu ya. Ini kan sangat proaktif. Nah
saya pengen melihat ya, tertarik sekali melihat habit orang, tidak hanya di Indonesia tapi mungkin di dunia ya. Karena kita mesti harus pede dengan orang-orang Indonesia, sebenarnya hanya kurang edukasi saja kok. Kalau orang Indonesia diedukasi dengan tepat seperti acara Sonora pada hari ini, mungkin 5-10 tahun ke depan bisa jadi seperti Jepang gitu ya. Nah, sebelum melihat latar belakang kenapa orang terbiasa atau jadi nggak sengaja membuang makanan, saya mau melihat, mengcapture ya, kalau di Jepang itu sangat minim sekali waste pangan, karena mereka sadar dan disiplin gitu ya. Nah, caranya sebenarnya bisa kita adaptasi. Jadi semua orang di sana itu terbiasa memakai gelas minuman untuk minumannya, sehingga kita udah langsung memotong atau cut off makanan minuman yang punya botol gitu ya, ataupun wadah-wadah yang lainnya yang tadi juga ada masalah baru kata Mas Kevin, membuang sampah terbesar gitu ya. Nah, kalau orang Jepang sampai ada bentuk lucu-lucu untuk minumannya gitu, karena mereka udah tahu kemana-mana harus bawa minuman sendiri. Nah, ini salah satu cara untuk menghemat minum. Begitupun juga makanan gitu ya, bawa kalau kita mungkin bawa semacam tempat makan gitu, bisa masak di rumah gitu, sehingga tidak perlu bungkus plastik dan lain-lain. Nah, itu cara-cara untuk membuat kita disiplin agar membuang sampah atau mengurangi sampah kita. Nah, sebenarnya di sisi habit orang, kenapa sih suka membuang-buang pangan gitu ya? Biasanya, percaya atau enggak, ini terkorelasi dengan masalah emosional, Mbak. Wow, kok bisa? Kok bisa, Ibu? Iya, betul. Kalau kita lagi marah, lagi resah, lagi kesepian, lagi kelelahan, nah, ini pendengar Sonora bisa pilih salah satu dari kata-kata ini ya. Atau misalnya lagi tegang, lagi stres, artinya kondisi-kondisi abnormal, itu kita terbiasa untuk karena nggak stabil, mengimbangi dengan sesuatu yang berlebih. Nah, bisa makan, bisa hobinya tiba-tiba membeli barang yang nggak dibutuhkan. Nah, makanya kondisi emosional kita juga mesti kita jaga. Yang pertama tadi kan disiplin ya. Yang kedua, kondisi emosional dijaga. Artinya kita boleh merasakan kesedihan, ketegangan, bosan. Tapi ketika kita tahu itu, kita mesti sadar bahwa habit harus tetap seperti sebelumnya. Kalau makanannya biasa aku suka ini, ya udah ini gitu. Nggak perlu harus didobelkan atau nggak perlu beli snack yang kita nggak perlu gitu ya. Hanya untuk membuat rasa kita nyaman. Nah, kita cari kenyamanan kita di sisi lain, bukan di sisi makanan, bukan di sisi membuang-buang uang gitu ya. Kalau perempuan mungkin belanja gitu ya. Kita cukup cari teman sharing untuk ngobrol, selesai, nyaman gitu ya. Nah, itu yang mesti kita stabilkan. Kemudian situasi sosial, Mbak. Jadi ternyata kalau di lingkungan kita itu terbiasa juga membuang-buang makanan, kita juga ikut seperti mereka gitu. Atau misalnya di sebelah toko kita itu ada toko roti. Nah, atau mall. Nah, atau ATM. Kita cenderung, bener nggak ya? Kita cenderung untuk ngambil. Nah, kalau dulu nggak ada m-banking, semuanya agak males gitu ya, ke ATM gitu ya. Sekarang udah langsung. Nah, ini perlu kontrol, intinya itu. Kemudian kita bisa lihat satu tips lagi, kalau kita ingin mendapatkan kondisi yang ideal, itu adalah kita menghentikan dengan sendirinya kebiasaan makan berlebih gitu ya. Caranya jangan yang ekstrim. Nah, intinya itu, kita harus ada di tengah-tengah. Ekstrim itu apa? Suka makan pedas. Nah, orang Indonesia ya, pedas, asin. Ya udah, kalau kita makan, sekiranya ada makanan yang kita sukain, kita udah pastikan porsinya aku cuma makan segini gitu. Nggak bakal nambah, nggak bakal karena lagi disukai, nggak perlu berlebihan gitu. Jadi itu tipsnya, Mbak. Yang pertama, inti dari semuanya adalah buat emosi dan keadaan sekitar kita, walaupun ada apapun, kita tetap di tengah-tengah, stabil gitu. Kontrol itu penting. Adalah kontrol. Fokus ya. Kontrol dan manajemen ya. Terbiasa untuk mencatat gitu. Beneran kita itu dalam sebulan tuh pengeluaran makanan kita apa sih gitu. Itu dia. Jangan-jangan kita kalau ke tempat
sebulan sekali belanja bulanan, kita ambil yang kita sukain, dan kalau kita di rumah kita kayak seperti aku harus habiskan ini nih karena udah mau belanja lagi. Nah, nggak bisa. Jadi kalau kita memang ada stok di kulkas dan masih nggak habis, no problem. Ini tetap akan jadi stok bulanan bulan depan. Gitu. Tapi jangan ditambahin lagi begitu ya, Bu ya. Betul. Kalau biasanya 4 buah gitu, ternyata masih ada 2, berarti hanya cukup membeli 2. Nah, itu pentingnya semuanya tertulis ya. Jadi 3 tipsnya: kontrol, disiplin, dan manajemen. Oke, baik. Itu harus dilakukan. Jadi jangan sampai ada kasus seperti tadi 500 porsi dibuang. Ya ampun. Bisa bikin pesta lagi padahal. Betul sekali, Ibu. Baik, Bu Titis, kita akan break ke iklan dulu sebentar. Untuk Anda juga sahabat Sonora, kami ingatkan lagi Anda bisa bergabung bersama kami untuk untuk bertanya lagi melalui WhatsApp kami di 0811 304 9800 atau juga bisa masuk di YouTube karena acara ini kami siarkan secara langsung melalui YouTube di Sonora Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Ini Otomotif Sonora bersama Baby Juana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, kita sudah di sesi yang terakhir di Community Corner. Tapi Anda tidak usah khawatir karena kita masih ngobrol bersama dengan komunitas Garda Pangan. Ada Mas Kevin Gani, volunteer koordinator dari Garda Pangan, dan juga Ibu Titis Tata, kandidat Dr. Titis Tata, MMCTN NLP, CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center, dan Psikoanalisis. Baik Ibu, ini mungkin di luar dari Garda Pangan ini Bu, saya mau nanya nih, Bu Titis mungkin bisa diinformasikan nih, ini kan kayaknya ada perubahan layanan ya Bu ya, dari bidang jasa yang Ibu punya untuk saat ini ya, dari awalnya yang bernama Talenta Coaching dan Training Center, sekarang berganti menjadi Talenta Virtual Training Center dan Psikoanalisis. Ini maksudnya bagaimana Bu, mungkin bisa dijelaskan? Iya, terima kasih Mbak. Jadi karena kondisi new normal saat ini, bisnis pun berubah gitu ya. Tujuan visi misi kita yang untuk membantu sebanyak mungkin masyarakat untuk mendapatkan kondisi yang terbaik gitu ya di diri masing-masing, pencapaian terbaik itu juga mengikuti gitu ya. Visi misinya tetap sama, goalnya tetap sama, tapi toolsnya berbeda. Kalau dulu kami aktif menyelenggarakan training tatap muka gitu ya, event di public space, banyak orang, itu menjadi core usaha kami. Nah sekarang semuanya virtual, maka kami alih transformasi brand menjadi Talenta Virtual. Jadi semua unit bisnis di Talenta itu semuanya medianya virtual. Kami juga masih tetap melayani tatap muka, tapi memang ada kuotanya 20 orang gitu ya untuk training center. Nah, kenapa kemudian kami tonjolkan juga psikoanalisis? Memang dari dulu sudah ada Mbak, cuman sekarang ternyata di masa pandemi banyak sekali sahabat-sahabat masyarakat ya yang ada banyak sekali konsul terkait perubahan di diri mereka. Mereka nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Yang tadinya aktivitasnya di luar banyak, tiba-tiba brek ya, semuanya virtual. Sehingga ada mental yang perlu diluruskan lagi gitu ya. Dan pembimbingan kami ada di tim kami ada psikolog ya, kemudian ada trainer, kemudian ada hipnoterapis, itu membantu masyarakat yang membutuhkan untuk kembali menemukan tujuan hidupnya untuk mencapai kesuksesan gitu. Nah, termasuk itu kalau untuk masyarakat umum ya. Kalau untuk sahabat Sonora yang corporate atau perusahaan, kami juga masih melayani
jasa untuk mengasesmen karyawan, misalnya naik jabatan, promosi, atau misalnya training untuk refreshment gitu ya, pengen menyemangati, memotivasi kembali gitu, atau pengen setting goal kantornya, pengen gimana sih nyapai target ini, gimana penjualannya harus pakai sistem apa, itu tetap juga kami lakukan dengan metode coaching dan tes psikotes tentu saja gitu, dan juga training, tapi semuanya virtual sehingga lebih simple, bisa dari Papua sampai Aceh. Oh wes, se-Indonesia Raya berarti ya Bu ya. Betul. Kalau Surabaya bisa ketemu saya langsung kalau di Surabaya. Jawa Timur masih oke. Oke, baik. Oke, saya beralih lagi ke Mas Kevin. Mas Kevin Gani, mungkin bisa diinformasikan lagi nih Mas Kevin Gani, ini khususnya buat sahabat Sonora yang ingin bergabung. Mungkin tadi tertarik nih ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh komunitas Garda Pangan dan ingin jadi relawan. Nah, bagaimana caranya Mas Kevin Gani? Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas. Oke, yang tadi yang udah diinformasikan tadi, teman-teman kalau yang mau ikut kegiatan Garda Pangan, itu bisa cek di websitenya gardapangan.org. Itu di situ nanti ada slot yang sudah tersedia hari apa aja, nanti disesuaikan sama jadwalnya teman-teman. Setelah itu nanti bakal ada yang menghubungi dari pihak internal Garda Pangan. Oke. Ada batas usia Mas untuk relawan ini? Ya, jadi sebenarnya nggak ada ya. Jadi mungkin kalau misalnya anak umur 7 tahun ya minimal ya, 7 mungkin tahun. Dong. Iya, jadi teman-teman itu pernah ngajak anaknya juga Mbak untuk gitu? ikut rescue. Iya. Oke. Untuk pernah ikut blending, jadi diajarin untuk gimana cara menani sama petani-petani sana. Oke, jadi edukasi juga ke anak ya supaya jangan membuang makanan begitu juga ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya yang anak kecil itu lebih didampingi sama orang tuanya juga. Oke. Seperti itu. Berarti kalau misal ibunya atau bapaknya ingin ikut jadi relawan, anaknya bisa diajak juga begitu ya. Iya, betul. Oke, tapi batas yang relawan sendiri yang pribadi deh, yang nggak ngajak anak tuh berapa? 17 tahun ke atas kah? Atau bebas Mbak, siapa aja, mulai dari teman-teman SD sampai kuliah, bahkan sampai yang udah kerja itu kita sangat terbuka untuk ikut di kegiatan Garda Pangan Mbak. Jadi kita nggak ada batasan untuk itu. Oke. Nah, ini kan tadi penjemputan makanan di hotel otomatis kan malam hari ya Mas ya? Yep. Nah, itu sekitar jam berapa Mas kalau untuk menjemput makanannya? Biasanya kan kalau misalnya event yang misalnya pernikahan di hotel itu ya selesai acara sekitar jam 10 jam 11 ya Mbak. Makanya kenapa tadi saya informasikan untuk hubungin kita dulu ya, karena biasanya selesai event itu malam. Jadi kita butuh persiapan untuk merescue makanan-makanan itu. Karena mobilitasnya teman-teman relawan kan juga terbatas ya Mbak. Seperti itu. Nah itu langsung didistribusikan ke target. Ya, begitu. Betul. Malam itu juga. Malam itu juga. Jadi kita juga ada proses sortir. Kita pakai metode yang namanya organoleptik. Jadi itu metode yang sangat umum ya di dunia F&B. Apa itu Mas? Jadi kita lihat mensortir makanan dari panca indera kita. Jadi yang pertama kita lihat dari fisiknya dulu. Mungkin makanan-makanan itu ada perubahan warna atau perubahan bentuk. Kalau misalnya roti kan biasanya mungkin ada jamur kecil-kecil itu. Betul. Itu kalau misalnya kita temukan hal-hal yang seperti itu kita remove. Nah yang kedua dari aromanya Mbak. Mungkin kalau misalnya nggak kelihatan itu jamur, pastikan aromanya tercium ya Mbak. Terus mungkin ada aroma-aroma yang nggak seharusnya ada di makanan. Nah itu juga biasanya kita remove. Jadi terus yang selanjutnya ketika 2 poin itu udah aman, kita rasa aman, kita random test Mbak. Jadi makanan-makanan itu kita cobain dulu. Terus pantesan Mas Kevin gendut ya. Wah iya itu sih Mbak. Jadi itu bagian random ini kayaknya nih. Betul. Itu momen yang saya suka sih sebenarnya. Nggak sih bercanda. Jadi ya itu sih Mbak. Jadi setelah itu udah kita lakukan, kita kemas ulang kalau misalnya ada yang perlu dikemas ulang ya Mbak. Ya, tapi kita juga sangat menghindari yang namanya plastik sekali pakai Mbak. Jadi
kita nggak lucu aja ketika kita menuntaskan satu masalah di sampah makanan ini, kita menimbulkan masalah baru di sampah plastik, seperti itu. Oke. Nah, ini semata-mata cuman buat apa ya? Memastikan makanan itu layak ketika untuk dikonsumsi kita masyarakat dan bermartabat, seperti itu sih, Mbak. Oke, betul. Berarti otomatis malam hari itu juga mereka ibaratnya kayak diketok rumahnya itu malam-malam itu udah biasa ya mungkin buat mereka ya. Iya. Untuk dibagiin makanan-makanan itu ya. Ya, makanya kan sebelumnya itu ada asesmen juga, Mbak. Jadi kita tahu ya ciri-ciri tipikal kampung-kampungnya seperti apa. Mungkin ada yang 24 jam kampungnya buka, jam berapa aja bawa makanan, gas datang, itu ada. Bahkan juga ada yang kampung yang sampai jam 7 aja ya, Mas. Jangan sampai kemalaman, takutnya mengganggu. Ya itu seperti itu. Jadi gunanya asesmen itu untuk mengetahui karakter kampung juga sih, Mbak. Oke. Baik. Terakhir, Mas, closing statement dari Mas Gani dulu deh. Mas Kevin Gani dulu, silakan monggo. Nanti Bu Titis yang terakhir. Oke, sebenarnya semoga teman-teman itu bisa lebih aware ya tentang sampah makanan. Yuk sama-sama kita berkontribusi untuk mengurangi sampah makanan. Terus kalau misalnya teman-teman punya bisnis makanan, mungkin bisa join jadi bermitra sama kita. Terus mungkin kalau teman-teman yang ibu rumah tangga misalnya, bisa ngebantu untuk mengurangi sampah makanan dari rumah. Seperti itu sih, Mbak. Terima kasih Mas Kevin Gani. Bu Titis. Sama-sama, Mbak. Iya. Monggo closing statement, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Sahabat Sonora, seperti tadi tips yang saya bagi agar kita tidak berlebihan membuang pangan, agar nanti Mas Kevin juga meringankan beban Mas Kevin. Tadi ada 3, kontrol, kemudian manajemen waktu, manajemen makanan, semuanya tertulis, dan ketiga adalah disiplin gitu ya. Nah, untuk menerapkan 3 ini, yang paling utama adalah kita memahami bahwa setiap detail itu berharga, ya, agar gampangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa kenyang, ya kita sudahi makanan ini gitu ya. Kita mungkin untuk meningkatkan empati kita bisa sesekali ya melihat ke daerah-daerah yang memang membutuhkan, bahwa mereka makan kadang nasi sisa loh gitu ya. Betul. Mungkin mereka mengais dari mana gitu ya. Itu hal-hal yang bisa membuat kita jadi mudah mengontrol diri. Jadi setiap kalau ini berlaku juga untuk keuangan ya, setiap sen, setiap rupiah itu berharga. Karena kalau cara pola pikir kita adalah mengkumulatifkan selama setahun. Kalau 100 perak kan mungkin biasa ya, tapi kalau kita hitung seminggu kita bisa saving 100 perak, setahun berapa gitu ya. Itu yang mungkin kita bisa poskan untuk kita berikan ke orang-orang yang butuh pangan gitu. Setiap hal detail berharga. Oke, terima kasih Ibu Titis Tata. Terima kasih juga Mas Kevin Gani. Ditunggu lagi proyek selanjutnya dan sukses ya untuk bisnisnya untuk saat ini, untuk Garda Pangan dan juga untuk Ibu Titis Tata dengan Talenta Coaching dan Training Center. Oke, selamat sore. Bye-bye. Bye, Mbak. Terima kasih, Mbak. Yes. Baik, sahabat-saudara, itulah tadi perbincangan kita ya selama 1 jam di Community Corner bersama dengan Ibu Titis Tata dan juga Mas Kevin Gani dari komunitas Garda Pangan. Saya Seli Diandra, selamat sore dan sampai jumpa. Saat ini tepat pukul 16 waktu Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network, yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda
istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini. Bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat. Kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat. Antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Sudah balik lagi di jam 3 Temuan Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.